Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kita masuk ke bab 5 dengan subjudul Sistem Produksi Produk Usaha. Kita masuk pada KD 3.15 menganalisis sistem produksi usaha, dan KD 4.15 membicarakan sistem produksi produk usaha. Baik, kita harus tahu dulu pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi itu merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen produksi. Seperti menurut Sofyan Asauri tahun 2008, dia mengatakan bahwa kegiatan manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, sampai sumber daya bahan yang secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan dan menambah kegunaan sebuah produk, barang, atau jasa. Jadi sebenarnya fungsi manajemen itu ada 4 ya, yang dimulai dari perencanaan. Ya, perencanaan itu biasanya dilakukan pada saat dasar waktu atau periode tertentu. Ya, jadi sebelum melaksanakan produk usahanya, jadi dia harus dilakukan perencanaannya dahulu. Yang kedua adalah proses pengolahan. Proses pengolahan dia menggunakan metode atau teknik untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan secara efisien. Yang ketiga yaitu jasa penunjang. Biasanya jasa penunjang ini dia juga dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Jadi agar pengolahan produknya itu bisa semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan ini biasanya dilakukan oleh para petinggi di suatu perusahaan ya, dengan menggunakan pengolahan masukan input ya yang dapat dilaksanakan. Jadi fungsi dari manajemen produksi agar berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada perencanaan produksi, yaitu ada 6. Yang pertama pencarian gagasan yang melalui pengamatan lingkungan dan teknologi riset. Kita bisa melihat pada kondisi saat ini di mana masyarakat pada saat pandemi ini tidak bisa kemana-mana dan kita harus mencari gagasan apa sih, produk apa sih yang akan dia cari. Yang kedua yaitu seleksi produk. Di sini kita harus menyeleksi produk apa yang kira-kira cocok pada saat pandemi seperti ini. Misalnya saja pada produk kuliner. Ya. Setelah kita mendapatkan itu, kita membuat desain produk pendahuluan. Apa ya kira-kira desain produknya yang membuat orang itu lebih menarik pada produk yang akan kita luncurkan. Selanjutnya pengujian. Pengujian produk itu bisa melalui BPOM ataupun dari pengujian testi atau endorse diantara teman-teman kita, apa penilaian mereka terhadap produk yang akan kita luncurkan. Untuk selanjutnya yaitu desain produk akhir. Nah, desain produk akhir ini dia pengemasan yang terakhir yang membuat orang-orang itu akan tertarik pada produk yang kita luncurkan. Dan yang terakhir adalah produk dan kapasitas produk atau jasa. Yang terakhir itu baru actionnya itu apa?
lalu kita hasilkan produk itu secara baik dan mempunyai kapasitas produk yang baik. Dan nanti baru kita adakan evaluasi apa sih kekurangan dari produk tersebut. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke standar operating procedure atau SOP untuk usaha, karena SOP ini sangat penting dalam satu usaha. Dan satu usaha itu harus mempunyai acuan ya, atau mempunyai standar yang baku dalam melaksanakan dari mulai perencanaan usaha sampai dengan peluncuran usahanya. Suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kerja instansi. Jadi itu menggunakan indikator teknis ya administratif yang sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan tata kerjanya, prosedur dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan. Ini SOP ini dia bisa dilakukan pada instansi pemerintah maupun non pemerintah, pada badan usaha maupun non usaha. Jadi SOP itu sangat penting. Manfaat SOP itu ada beberapa, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai. Apa sih standarnya? Membantu staf menjadi lebih mandiri, meningkatkan akuntabilitas ya. Jadi ada dokumentasi, jadi menciptakan standar kerja yang baik, nyata, dan menciptakan training baru dan membantu pegawai yang baru, menunjukkan usaha yang efisien, tepat waktu, menyediakan pedoman dan ada pedoman bakunya, dan ini menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, membantu penelusuran kesalahan prosedur dan menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Itu daripada manfaat SOP. Cara membuat SOP itu membuat susunan kerjanya seperti apa, dan membuat alur proses. Biasanya alur proses itu dilakukan untuk menyetujui format ya, dalam menentukan bagaimana sih SOP tersebut yang diaksesnya. Terus lakukan wawancara. Kira-kira karyawan itu mengetahui apa saja aktivitas hariannya dalam pekerjaan dia ya. Lalu ditulis, bahas dan disosialisasikan. Ya, jadi dibahas dan dirapatkan. Kalau itu diadakan kesepakatan dan disosialisasikan. Selanjutnya adakan pelatihan ya. Pelatihannya itu diharapkan mendapatkan hasil yang baik dan benar-benar sesuai apa yang diharapkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi tidak kalah penting ya, karena apa? Karena ini menyangkut hal yang harus ditambahkan atau yang harus dikurangi. Seperti itu. Oke, sampai di situ dulu ya, sampai di sini pelajaran PKK kita. Ini ada tugas, kerjakan di buku tulis dan difoto, kirim ke aplikasi di sekolah ID pada kategori tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan materi bab ke-6 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.